karboksilat. Asam karboksilat merupakan senyawa organik turunan alkana dengan gugus fungsi COOH dan rumus umum CnH2nO2. Gugus fungsi min-COOH memiliki nama lain gugus karboksil yang merupakan gabungan dari gugus karbonil dalam kurung CO dan gugus hidroksil dalam kurung min-OH. Senyawa asam karboksilat terbagi menjadi dua golongan, yaitu senyawa alifatik dan aromatik. Pada senyawa alifatik, apabila satu atom H dikeluarkan, diperoleh gugus alkil yang disingkat R. Sementara itu, gugus fungsi yang berasal dari cincin senyawa aromatik dinamakan gugus aril yang disingkat AR. Oleh karena itu, rumus fungsi asam karboksilat ada dua, yaitu RCOOH untuk golongan alifatik dan ArCOOH untuk golongan aromatik. Sifat asam karboksilat dapat dibedakan menjadi sifat fisik dan kimia. Sifat kimianya yang pertama yaitu ikatan kimia. Asam karboksilat mempunyai ikatan hidrogen sesamanya dan dapat berikatan secara ikatan hidrogen dengan molekul air. Yang kedua, kepolaran. Asam mempunyai gugus hidroksil yang bersifat polar sehingga asam karboksilat bersifat asam. Yang ketiga, kereaktifan. Kereaktifan asam karboksilat merupakan asam lemah dan semakin lemah untuk suhu yang lebih tinggi. Sifat fisika asam karboksilat. 1. Pada umumnya titik didih asam karboksilat relatif tinggi dibandingkan alkohol, aldehid, dan keton dengan massa molekul relatif hampir sama. Kok bisa gitu ya? Hal ini karena terjadinya ikatan hidrogen antar molekul. 2. Molekul asam karboksilat bersifat sangat polar. 3. Asam karboksilat 4 anggota pertama mudah larut dalam air. Kelarutan asam karboksilat mungkin menurun seiring dengan kenaikan jumlah atom karbon. Adanya rantai bercabang menyebabkan kelarutan makin menurun. 4. Asam karboksilat dengan jumlah atom karbon rendah mempunyai bau asam, sedangkan jumlah atom karbon 4 hingga 8 berupa cairan tidak berwarna yang mempunyai bau yang sangat tidak enak. Bau cuka merupakan bau asam asetat. Bau mentega adalah asam butirat. Asam kaproat terdapat pada rambut dan keringat kambing. Asam dari C5 hingga C10 semuanya mempunyai bau seperti kambing. Asam ini dihasilkan oleh bakteri kulit pada minyak keringat. Asam di atas C10 merupakan padatan seperti wax atau lilin, dan karena tingkat penguapan yang rendah, asam ini tidak berbau. International Union of Pure and Applied Chemistry, asam karboksilat diberi nama sesuai dengan turunan alkananya, di mana akhiran A pada alkana diganti dengan OAT dan ditambahkan kata asam di depannya. Sementara itu, untuk tata nama trivial atau umumnya, penamaan asam karboksilat disesuaikan dengan sumber dari asam karboksilat tersebut. Misalnya, asam metanoat HCOOH diberi nama asam formiat karena ditemukan pada semut atau formika. Untuk itu, simak slide berikut untuk tahu nama asam karboksilat yang lainnya. Cara penamaannya. Yang pertama, rantai induk adalah rantai dengan atom C terpanjang dan mempunyai gugus fungsi COOH. Rantai induk diberi akhiran OAT. Yang kedua, penomoran dimulai dari atom C yang menjadi gugus fungsi COOH. Yang ketiga, penamaan diawali dengan kata asam dan penamaan cabang diurutkan berdasarkan abjad. Yang keempat, awalan D, tri, sec, terus tidak perlu diperhatikan dalam penentuan urutan abjad. Yang kelima, jika gugus fungsi COOH lebih dari satu, maka nama rantai induknya menjadi alkanadioat, alkanatrioat, dan seterusnya. 4. Manfaat asam karboksilat. 1. Asam asetat. Dalam industri sebagai bahan baku sintesis serat dan plastik. Dalam laboratorium sebagai pelarut dan reaksi larutan asam asetat dengan kadar 3-6% disebut cuka makan. 2. Asam oksalat. Terdapat dalam daun bayam dan buah-buahan
bentuk senyawa sebagai garam natrium atau kalsium, menghilangkan karat dan bahan baku pembuatan zat warna, mengasamkan minuman permanen dan makanan lain. Digunakan dalam fotografi, keramik, penyamakan, dan proses produksi lainnya. Sisi positif belajar daring. Yang pertama itu fleksibel. Kami bisa mengikuti perkuliahan kapanpun dan dimanapun sesuai keinginan dan memiliki koneksi internet yang cukup baik. Hemat biaya, kita nggak perlu mengeluarkan uang untuk transportasi, cukup dengan memiliki kuota dan jaringan internet yang baik ataupun bisa mengikuti perkuliahan di rumah ataupun di kos loh. Mudah memahami materi, karena kuliah online bisa dilakukan berulang kali dan penyampaiannya sangat menarik sehingga kita mudah dalam memahami materi yang diberikan. Merupakan sarana pembelajaran yang interaktif karena dosen dan mahasiswa dapat berkomunikasi dengan menggunakan media internet, tanya jawab, dan perkuliahan bersifat fleksibel karena bisa ditanyakan lewat chattingan baik itu kepada dosen ataupun teman sekelas. Tips selama belajar daring adalah melatih kami, terutamanya saya sebagai mahasiswa, untuk lebih bertanggung jawab, kreatif, dan mandiri dalam menjalankan tugas yang telah diberikan oleh dosen pengajar, dan belajar memaksimalkan waktu untuk melakukan hal-hal yang berguna selama karantina di rumah, yang dimana ini bisa meningkatkan soft skill kita sebagai mahasiswa, juga membentuk pribadi yang lebih percaya diri ke depannya. Bahasan yang termasuk dalam ruang lingkup ilmu kimia, maka para ahli menyebut ilmu kimia sebagai central science atau pusat dari semua ilmu pengetahuan. Dari sini kita bisa tahu kalau misalnya ilmu kimia dan kimia organik memiliki banyak manfaat jika kita mempelajarinya. Jadi ini adalah beberapa manfaat dari belajar kimia organik itu sendiri. Kehadiran kimia di hidup kita memberikan perubahan baik, banyak manfaat yang bisa kita dapat pelajari ilmu kimia termasuk organik. Kimia organik mengajarkan kita untuk berpikir kritis. Karena itu belajar kimia organik belajar bagaimana bersikap objektif dan bagaimana beralasan dan untuk bagaimana memecahkan suatu masalah. Kita bisa mengetahui isolasi dan identifikasi senyawa dari alam, bisa mengetahui reaksi senyawa yang terjadi. Yang terakhir, dalam makanan ada senyawa organik di dalamnya. Dengan adanya senyawa organik tersebut, sangat bermanfaat bagi kita untuk mengetahui apa manfaat senyawa organik dalam pemenuhan nutrisi dan fungsi di tubuh kita.